Selamat malam pemirsa, kami akan menyuguhkan beragam informasi dari daerah dan juga mancanegara dan juga informasi mengenai kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Kebakaran menimpa Gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga saat ini petugas pemadam masih berusaha memadamkan api. Gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Sejumlah pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan sudah berada di lokasi untuk memadamkan api yang berkobar. Berdasarkan info dari Kapus Penkum Kejaksaan, sumber api berasal dari lantai 6 dan belum ada korban atau laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun jika ada berkas yang terbakar, terdapat sistem pengamanan database. Jika ada data fisik yang terbakar, masih ada data yang disimpan di database. Sementara ini yang terbakar utama atau di gedung utama ini ialah yang menghadap dari Jalan Hasanuddin sayap kanan. Dan gedung utama ini ialah berisi ruang-ruang pimpinan. Dan sejak hari Kamis cuti bersama Tahun Baru Islam tidak ada kegiatan, hanya ada petugas keamanan yang berjaga di Gedung Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita akan bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani di Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ririn, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya Zila, mobil unit kebakaran terus berdatangan untuk membantu pemadaman Gedung Kejaksaan Agung, di mana saat ini Gedung Kejaksaan Agung masih mengalami kebakaran. Titik awal kebakaran berada di lantai 6, sayap kiri Gedung Utama Kejaksaan Agung, di mana saat ini sudah mulai merembet ke ruangan-ruangan sebelahnya hingga ke Gedung Utama sayap barat. Tim dari petugas kebakaran terus berusaha untuk memadamkan api sehingga api tidak merembet ke seluruh ruangan yang ada di gedung utama. Dapat kami informasikan bahwa di gedung utama ini merupakan gedung yang berisi ruangan khusus untuk pimpinan, namun di dalamnya juga terdapat yakni ruang kepegawaian dan juga ruang intelijen. Namun dikonfirmasi oleh Kapus Pen Kejaksaan Agung Hari Setiono menyatakan bahwa jika nantinya terdapat data-data yang turut serta terbakar dalam kejadian kebakaran Kejaksaan Agung ini, maka Kejaksaan Agung telah memiliki data yang telah tersimpan secara atau database secara elektronik yang tersimpan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa jika kemudian saat ini memang Kejaksaan Agung tengah menangani kasus yang ramai dibicarakan, yakni merupakan kasus Joko Chandra, maka dapat kami informasikan bahwa berkas-berkas dari kasus Joko Chandra ini berada di Gedung Bundar, yang merupakan gedung tindak pidana khusus yang berbeda dengan gedung yang saat ini terbakar, yang merupakan gedung utama, di mana Gedung Bundar berada di sebelah dari gedung utama ini, yang artinya gedung tersebut terpisah. Dan dapat kami informasikan bahwa seluruh data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung yang jika nantinya atau dalam kejadian kebakaran ini mengalami kebakaran, maka Kejaksaan Agung telah memiliki database yang tersimpan secara elektronik di sistem Kejaksaan Agung. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan rekayasa lalu lintas di depan Gedung Kejaksaan Agung. Penutupan jalan di depan Kejaksaan Agung masih dilakukan, baik dari arah Sudirman menuju ke arah Blok M maupun dari arah sebaliknya, yakni dari arah Blok M menuju ke arah Sudirman. Hal ini dilakukan untuk
memperlancar proses pemadaman dari kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada warga untuk menjauh dari gedung Kejaksaan Agung yang ingin melihat proses evakuasi ini tuh dapat menjauh karena saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan di depan gedung Kejaksaan Agung, baik dari depan gedung Kejaksaan Agung yang merupakan di Jalan Hasanuddin maupun yang tim dari pemadam kebakaran yang dikerahkan dari belakang gedung utama gedung Kejaksaan Agung, karena saat ini dapat kami informasikan bahwa seluruh ruangan atau lantai dari gedung utama Kejaksaan Agung yang berada di sayap kiri terbakar atau seluruhnya baik dari lantai 1 hingga lantai 6 saat ini masih terbakar dan api masih terus berkobar. Zila. Ririn, dari pemantauan Anda, proses pemadaman ini yang dilakukan hampir sekitar kurang lebih 2 jam begitu. Sudah berapa persen? Ya Zila, dapat kami informasikan jika tadi dimulai pada pukul, informasi yang kami dapatkan bahwa kebakaran ini dimulai pada sekitar pukul 7 dan saat ini sudah pukul 21 lebih 30 menit yang artinya sudah berselang dari waktu awal kebakaran terjadi, yang semula kebakaran terjadi dari titik awal saat ini telah menyebar ke ruangan sebelah dari titik awal semula kebakaran terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Zila. Baik, terima kasih Ririn atas laporan Anda. Nah, pemirsa, kita akan bergabung dan sudah terhubung dengan Hari Setiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat malam, Pak Hari. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Hari, mungkin bisa dijelaskan, Pak Hari, bagaimana terkait dengan proses pemadaman peristiwa kebakaran di sana? Ya, sesuai dengan laporan yang kami terima bahwa diduga api mulai menjalar itu sekitar pukul 7, Mbak. Dan kebetulan memang suasana kantor sedang libur sejak hari Kamis kemarin, sehingga tidak ada aktivitas yang ada di kantor. Nah, api diduga berasal dari lantai 6, yang di lantai 6 itu adalah bidang pembinaan dan ada beberapa biro di situ. Dan hingga saat ini masih proses pemadaman, mohon doanya mudah-mudahan bisa segera diatasi, Mbak. Baik, Pak Hari, apakah ada dokumen-dokumen penting yang dalam gedung atau lokasi kebakaran, Pak? Ya, jadi di gedung utama ini yang terbakar pada mulanya di sebelah sayap kiri kalau kita melihat menghadap ke Jalan Hasanuddin, atau kalau kita dari Jalan Hasanuddin itu di sebelah kanan kita ya, di sebelah kanan kita melihat gedung itu. Dari lantai 6, lantai 5 itu adalah bidang pembinaan dan ada beberapa biro yang ada di bawah bidang pembinaan. Kemudian lantai 4, lantai 3 itu adalah bidang intelijen. Nah, bidang pembinaan itu kaitannya adalah dokumen-dokumen kepegawaian dan biro umum terkait juga dengan pemeliharaan kantor. 4 dan 3 adalah bidang intelijen terkait dengan kegiatan intelijen. Dan perlu kami informasikan bahwa kami punya backup data, artinya apabila dalam kondisi seperti ini, ada musibah seperti ini, mudah-mudahan data yang kami miliki masih kita punya cadangannya. Baik, dari hasil pemantauan sementara begitu Pak Hari dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan, bagaimana kronologi awal kebakaran ini terjadi, Pak? Ya, tentu kami belum bisa memastikan, semua masih dalam proses penanganan pemadaman, Mbak. Nantilah kira-kira seperti apa, tentu kami akan segera sampaikan aparat terkait nanti tentu yang akan menyelidiki kira-kira penyebab utama dari kebakaran ini apa. Yang penting sekarang mohon doanya untuk segera bisa kami atasi. Dan luar biasa teman-teman kita dari pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Namun memang kondisi angin cukup kencang sehingga agak sedikit kesulitan. Tapi mudah-mudahan bisa segera diatasi. Kalau untuk dugaan kebakaran sendiri, penyebab kebakaran sendiri, Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan, tentu belum bisa lah kami sampaikan saat ini ya, terlalu dini. Kami masih konsentrasi untuk pemadaman, Mbak. Nantilah kira-kira
dari aparat yang bisa menyampaikan itu, menentukan itu akan kami sampaikan. Baik, kalau untuk korban, Pak? Mudah-mudahan hingga saat ini tidak ada korban manusia karena memang dalam posisi sedang liburan dan kejadiannya pada malam hari dan tidak ada kegiatan yang ada di kantor itu kecuali petugas keamanan dalam yang bertugas mengamankan gedung kantor kita. Baik, untuk masalah dengan gedung sementara, Pak, nantinya ini kan gedung ini kebakaran begitu, Pak. Ya. Apakah sudah ada koordinasi begitu akan ditempatkan di mana? Ya, tentu kami belum berpikir ke sana, sementara konsentrasi untuk memadamkan gedung ini, menyelamatkan gedung ini. Namun demikian, saya yakin pimpinan nanti mempunyai beberapa alternatif. Kami juga masih mempunyai gedung Badan Diklat, ada gedung A dan gedung B yang ada di Ragunan dan yang ada di Ceker. Namun demikian itu tentu nantilah. Sementara kita fokus untuk menyelamatkan ini dulu. Baik, Pak Hari tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria menyampaikan ini menyinggung terkait dengan early warning system yang akan diterapkan di gedung-gedung. Bagaimana dengan gedung Kejaksaan Agung sendiri, Pak, terkait dengan early warning system ini? Ya, saya kira kami juga sudah memenuhi standar untuk pengamanan gedung itu. Kebetulan memang gedung kami, gedung utama ini termasuk heritage sehingga pengamanan terhadap gedung itu sesuai dengan SOP. Baik, ini tuh dekat dengan gedung yang saat ini sedang direnovasi ya, Pak? Oh, masih ada jarak, Mbak. Termasuk dengan gedung Bundar itu ya, Pak? Yang baru dibangun itu masih ada jarak, di situ ada lapangan. Ini gedung utama, Mbak, yang di depan Jalan Hasanuddin, yang masuk dalam heritage kita. Baik, mengenai ini gedung-gedung pimpinan Kejaksaan Agung ini, apakah seluruhnya, Pak? Ya, belum bisa kami sampaikan. Nantilah, Mbak, ini masih proses pemadaman. Sekali lagi mohon doanya untuk masyarakat supaya bisa segera diatasi dan tidak ada korban. Baik, berarti tadi soal early warning system juga sudah disampaikan ya, Pak, ya? Iya. Lalu sekarang saat ini, Pak, proses apa yang tengah dilakukan terkait selain dengan pemadaman? Masih proses pemadaman, Mbak. Tentu cukup memakan waktu. Setelah proses pemadaman, berupaya untuk pendinginan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang masih berjibaku dalam melawan kobaran api. Mudah-mudahan tidak merembet ke bagian-bagian yang lainnya. Baik, Bapak, sebenarnya bagaimana sih, Pak, mekanisme inventarisir dokumen-dokumen kalau terjadi hal-hal seperti ini? Ya, tadi mungkin di depan sudah saya sampaikan bahwa dokumen yang ada di kantor ini biasanya adalah dokumen yang bersifat fisik, kertas, dan lain sebagainya. Tetapi kami juga punya backup data yang ada di dalam komputer maupun kita punya yang namanya record center atau gudang arsip. Dan mudah-mudahan backup data itu bisa juga terselamatkan dalam artian masing-masing pimpinan di satuan itu mempunyai backup data. Berarti maksud Bapak tidak akan berpengaruh meski misalnya komputer itu ikut terbakar begitu, Pak? Ya, mudah-mudahan enggak, karena kadang-kadang kita juga menyimpan di flash disk dan lain sebagainya. Masing-masing pimpinan unit yang bertanggung jawab terhadap bidangnya mempunyai backup data dalam pelaksanaan kegiatannya. Oke, baik. Kalau untuk data yang ada di kepegawaian ini, Pak, dan tadi yang Bapak sampaikan begitu kan, data yang paling penting begitu, Pak, yang ada yang atau yang terbakar begitu? Ya. Data-data kepegawaian yang penting begitu, Pak, yang terbakar. Ya. Saya kira itu tadi. Mudah-mudahan semua data yang ada dalam bentuk fisik itu masih ada di dalam backup data di dalam pimpinan unit masing-masing. Biasanya juga kami menyimpan data itu di dalam komputer di kantor juga. Tadi saya sampaikan juga di dalam backup data bisa tersimpan dalam flash disk dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Haristiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung atas informasinya.
Dan pemirsa, beberapa saat lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendatangi lokasi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung. Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pasca kebakaran. Agar peristiwa ini tidak berulang kembali, setelah bagaimana mitigasi bencana Provinsi DKI? Ya, jadi begini ya, memang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Seluruh unit-unit, gedung-gedung, apakah gedung pemerintahan, gedung perkantoran swasta atau dunia usaha, semuanya harus memastikan bahwa memiliki alat ya, early warning system, kemudian alat pemadam dan lain sebagainya, kemudian memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pencegahan bisa dipastikan berlangsung secara baik ya. Apalagi ini terjadi pada malam hari seperti ini ya. Tidak ada orang di lokasi kecuali petugas keamanan. Jadi langkah-langkah pencegahan itu memang membutuhkan waktu yang cepat ya. Nanti ke depan kita akan inventarisir seluruh gedung di wilayah DKI Jakarta untuk kita pastikan bahwa seluruh gedung melaksanakan daripada ketentuan yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pengamanan gedung. Pak, bagaimana tanggapannya terkait kinerja Damkar DKI, Pak? Ya, alhamdulillah ya, petugas kami memang di Jakarta ini sesungguhnya ya termasuk yang banyak wilayah padat dan memang sering terjadi kebakaran karena konslet dan sebagainya. Dan untuk itu kita memang terus mengambil langkah-langkah daripada pencegahan dan penanganan ya. Pak Wagub, Ya. apa Pak kendalanya Pak sejauh ini Pak? Agak lama ini apa kayaknya air susah gitu Pak? Pak Kadis Damkar, Pak. Ya, nanti secara teknis Pak Kadis nanti bisa menjelaskan ya terkait air ya, jumlah petugas yang sudah hadir, mobil yang juga sudah hadir, sudah lebih dari 38 dan penanganan lainnya ya. Silakan Pak Kadis, boleh disampaikan.